menjelaskan materi tentang transformasi geometri oleh Yolanda Putri dengan NIM 1930105052, dosen pengampu Ibu Nolanari, SSI MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi transformasi geometri. Yang pertama, pemindahan objek, titik, garis, bidang datar pada bidang. Dan yang kedua, perubahan yang mungkin terjadi, kedudukan atau letak, arah, dan ukuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis transformasi. Yang pertama yaitu pergeseran atau translasi, yang kedua pencerminan atau refleksi, yang ketiga pemutaran atau rotasi, yang keempat yaitu perkalian bangun atau dilatasi. Beberapa transformasi lain tetapi tidak akan dipelajari secara khusus di SMA. Yang pertama itu regangan, yang kedua rebahan, dan yang ketiga gusuran dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua jenis-jenis transformasi. Yang pertama yaitu pergeseran atau translasi, yang kedua yaitu pencerminan atau refleksi. Baik, translasi. Sebuah titik P, X, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan Y satuan sepanjang sumbu Y. Diperoleh peta titik P aksen, X aksen, Y aksen. Maka dapat kita lihat pada koordinat berikut. Titik P, X, Y. Selanjutnya yaitu translasi A dan B, kita dapat P aksen, X aksen, dan Y aksen, di mana X aksennya yaitu X tambah A atau Y aksennya Y tambah B. Komponen translasi yang memetakan memindahkan titik P ditulis translasi sama dengan A dan B. Selanjutnya, translasi T yang memetakan sebuah titik P, X, Y sehingga diperoleh bayangan P aksen, X aksen, dan Y aksen. Ditulis titik P, X, Y ditranslasikan dengan A dan B, maka menghasilkan titik P aksen, X tambah A, Y tambah B, di mana X aksennya tadi X tambah A dan Y aksennya Y tambah B. Notasi lain T, A, dan B menghasilkan P, X, Y. Ditranslasikan akan menghasilkan P aksen, X tambah A, Y tambah B. Atau bisa ditulis X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B, dengan X aksennya yaitu X tambah A dan Y aksennya yaitu Y tambah B. Baik, masuk ke contoh 1. Ruas garis AB dengan A 1 dan 5 dan B 3 dan min 2 ditranslasikan 2 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Tentukan bayangannya. Penyelesaian. Pergeseran 2 satuan arah X dan 3 satuan arah Y identik dengan komponen translasi 2 dan 3. X aksen Y aksen sama dengan X tambah 2 Y tambah 3. Peta bayangan titik ujung ruas garis masing-masing ditentukan sebagai berikut. Di mana tadi kita mentranslasikan 2 dan 3. Jadi A1 dan 5 menghasilkan translasi A aksen sama dengan 1 ditambah 2 dan 5 ditambah 3 akan menghasilkan A aksen 3 dan 8.
Begitu juga dengan B, di mana tadi diketahui B 3 dan min 2. B aksen 3 ditambah 2 min 2 tambah 3 akan menghasilkan translasi B aksen 5 dan 1. Masuk kita ke contoh 2. Garis G dengan persamaan 4x tambah 5y sama dengan 11 ditranslasikan oleh vektor T, A, dan B. Sehingga diperoleh G aksen, tentukan persamaan garis G aksen. Selanjutnya yaitu saya akan jelaskan tentang refleksi. Yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X, notasi MX. Dapat kita lihat koordinat. Maka terhadap sumbu X notasi MX dapat ditulis P X, Y refleksi dari P1 P aksen X, min Y. Yang kedua yaitu terhadap sumbu Y, notasi MY. Dapat kita lihat koordinat. Maka terhadap sumbu Y, notasi MY dapat ditulis titik P X, Y refleksi MY akan menghasilkan P aksen min X, Y. Dan yang ketiga yaitu terhadap pusat koordinat notasi M0. Dapat rekan lihat. Maka terhadap pusat koordinat notasi M0 dapat ditulis P X, Y refleksi M0 akan menghasilkan P aksen min X, min Y. Baik, kita masuk contoh soal. Kurva parabola Y sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x tambah 11 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan persamaan parabola yang merupakan bayangan terakhir refleksi. Penyelesaiannya, refleksi terhadap sumbu X, di mana X aksen sama dengan X, refleksi X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan min Y, refleksinya Y sama dengan min Y aksen. Tanda aksen pada variabel bayangannya untuk menunjukkan variabel baru hasil pemetaan. Selanjutnya tidak dituliskan dalam persamaan. Disubstitusikan ke persamaan parabola Y sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x tambah 11. Maka dapat menghasilkan min Y sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x tambah 11. Min Y sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 11. Y sama dengan min 5x kuadrat ditambah 2x dikurang 11. Jadi, bayangan dari kurva Y sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 11 adalah Y sama dengan min 5x kuadrat ditambah 2x dikurang 11. Masuk kita ke 4, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, notasi M, Y sama dengan X. Dapat teman lihat koordinat titik P, X, Y. Maka titik P, X, Y
refleksi M Y sama dengan X akan menghasilkan P aksen Y, X. Selanjutnya yang kelima yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, notasi M Y sama dengan min Y, min X. Kita lihat koordinat. Di mana titik P, X, Y refleksi M, Y sama dengan min X akan menghasilkan P aksen min Y, min X. Sebagai catatan, hati-hati bahwa refleksi terhadap garis Y sama dengan min X seolah mirip dengan refleksi terhadap pusat koordinat. Contoh, tentukan bayangan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 2Y tambah 7 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y tambah X sama dengan 0. Jadi, penyelesaiannya garis Y tambah X sama dengan 0 identik dengan Y sama dengan min X. Refleksi titik X, Y terhadap garis Y sama dengan min X ditentukan sebagai berikut, di mana X aksen sama dengan Y sehingga Y sama dengan min X aksen, dan Y aksen sama dengan min X sehingga X sama dengan min Y aksen. Selanjutnya, tanda aksen dihilangkan. Bayangan lingkaran menjadi min Y kuadrat ditambah min X kuadrat dikurang 10 min Y ditambah 2 min X tambah 7 sama dengan 0. Maka Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 10Y dikurang 2X tambah 7 sama dengan 0. Diperoleh persamaan baru sebagai bayangan dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 2Y ditambah 7 sama dengan 0, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 10Y ditambah 7 sama dengan 0. Masuk kita yang keenam tentang refleksi, yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan M. Notasi M, X sama dengan M. Dapat teman lihat koordinat ya. Proses refleksi terhadap garis X sama dengan M, notasi M, X sama dengan M, di mana titik P, X, Y direfleksikan M, X sama dengan M, maka menghasilkan P aksen 2M kurang X, Y. Selanjutnya yang ketujuh yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan B, notasi M, Y sama dengan K. Maka dapat kita lihat pada tabel koordinat. Maka proses refleksi terhadap garis Y sama dengan B, notasi M, Y sama dengan K dapat kita tulis di mana titik P, X, Y direfleksikan M, Y sama dengan K, maka menghasilkan P aksen X tambah 2K dikurang Y. Untuk contoh, sebuah titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5 sehingga diperoleh bayangan titik A aksen 2,11. Tentukanlah yang pertama yaitu koordinat titik A. Yang kedua yaitu bayangan refleksi titik A jika transformasikan oleh garis Y sama dengan -1.
Penyelesaian titik A X, Y direfleksikan X sama dengan 5 akan menghasilkan A aksen 2 dan 11. Dua dikali 5 dikurang X sama dengan 2, 10 dikurang X sama dengan 2, dimana di sini terdapat X sama dengan 8 dan Y sama dengan 11. Ingat, nilai koordinat tetap pada refleksi terhadap garis vertikal. Koordinat titik A 8 dan 11. Jadi, titik A tadi 8 dan 11 direfleksikan oleh garis Y sama dengan min 1. Diperoleh titik A 8 dan 11 direfleksikan M Y sama dengan min 1 akan menghasilkan A aksen 8, 2 kali min 1 dikurang 11 akan menghasilkan A aksen 8 dan min 13. Ingat lagi, pada refleksi terhadap garis horizontal nilai absisnya tetap. Sekianlah hasil penjelasan dari saya. Terima kasih.